Perkenalkan, saya Tasna Prisawanto selaku moderator dan teman kelompok saya, yaitu materi pertama dari Badan Bina, materi kedua dari Fitri Ramadhani, dan adapun yang materi ketiga itu saudari Putri, dan yang bertindak sebagai videografer yaitu Andi yang Putri. Langsung saja kami akan memaparkan hasil kerja dari kelompok kami mengenai permasalahan kurangnya sumber pemasukan sekolah yang hanya bersandar pada keuangan yang berasal dari siswa. Langsung saja saya persilakan kepada materi pertama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja dari diskusi kelompok kami, dampak yang ditimbulkan dari masalah kurangnya sumber pemasukan sekolah hanya bersandar pada keuangan yang berasal dari siswa, yaitu yang pertama, fasilitas sekolah yang kurang memadai seperti sarana dan prasarananya, sehingga sarana dan prasarana yang kurang memadai, maka proses belajar mengajar akan terganggu dan tidak maksimal sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai. Kemudian kurangnya tenaga kependidikan dikarenakan lembaga tidak mampu untuk memberi gaji yang seharusnya diterima karena gaji para tenaga kependidikan tersebut bermasalah atau kurang tercukupi karena dananya hanya berasal dari siswa. Kemudian tidak semua anak bisa memasuki bangku sekolah di lembaga tersebut karena adanya pematokan biaya yang diberikan oleh lembaga pendidikan tersebut, sehingga anak tersebut tidak dapat masuk di sekolah tersebut dan orang tuanya juga bisa terbebani karena adanya biaya yang lebih. Mungkin hanya itu dampak yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Setelah dalam pemaparan dari materi pertama, yang akan dilanjutkan oleh materi kedua, ini saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan membacakan mengenai solusi yang kami telah dapatkan dari masalah tersebut. Nah, solusinya dengan adanya bantuan jaminan pendidikan daerah atau JPD berupa kartu menulis sehat dari pemerintah berupa kebutuhan sekolah seperti buku dan seragam. Caranya, orang tua mengurus administrasi ke sekolah. Selanjutnya sekolah yang merekomendasikan ke lembaga pemerintah tersebut. Nah, di sini kami juga mendapatkan referensi dari salah satu jurnal yang berjudul Kemandirian Sekolah dalam Pengelolaan Biaya di SD Muhammadiyah Pirot Rajan 1 Yogyakarta. Nah, di sini di jurnal yang kami kutip ini mereka penulis mengatakan bahwa sumber dana akan didapatkan dalam laporan program menjadi prioritas pembiayaan sekolah sesuai dengan 9 standar pendidikan nasional yang ada di dalam RAPBS sekolah. Biaya program pemerintah sekolah terdiri dari SNP, yaitu standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian, dan standar pengembangan budaya. Setiap standar tersebut mempunyai penjabaran masing-masing dalam standar pendidikan. Itu tadi salah satu solusi kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Belum pemaparan materi dari kelompok kami. Nah, nampaknya masih ada materi, akan lanjutkan materi kedua. Baik, adapun jurnal yang kami dapat yang kedua dari sekolah SMK Graha Singosari. Adapun solusinya yaitu pertama, mengundang orang tua peserta didik untuk datang ke sekolah. Tujuannya itu untuk melakukan sosialisasi, menjelaskan permasalahan yang ada di sekolah mengenai kekurangan di sekolah. Kemudian yang kedua, untuk
yaitu menjalin mitra dengan industri atau perusahaan di swasta. Mungkin itu saja pemaparan dari saya dan pada Setelah itu adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan. Saya beri kesempatan untuk setiap kelompok untuk mengajukan satu pertanyaan. Ini saya silakan. Baiklah, saya silakan kepada kelompok 3 untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih. Terkait materi yang saya bawakan tadi, kami jelaskan tentang selanjutnya memasukkan sekolah. Biasanya tadi yang menjelaskan ini dampak negatifnya saja. Saya, apakah kemarin kita berikan di balik dampak positif negatif pasti ada dampak positifnya. Kenapa tidak disertakan dampak positifnya? Apakah tidak ada dampak positif ini sama sekali dari kurang tidak ada titik berlanjut masukan tersebut yang memberikan kepada Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. kan dia memaksa Ya, maka bisa ada yang bertanya dari kelompok 2. Kenapa? Baiklah, kelompok 3 mohon diperhatikan mana kelompok kami yang menjawab pertanyaan yang saya persilakan. baik, pertanyaan sebelumnya perkenalkan kembali saya akan menjawab pertanyaan dari saudara yang berkata, yang menanyakan mengapa hanya dampak negatifnya. Nah, mengapa kalau kami menyimpulkan hanya dampak negatifnya berdasarkan dari sumber judul yang diberikan oleh Bapak Ijam sendiri itu kurangnya sumber pemasukan. Nah, kami menyimpulkan bahwa dengan kata kurangnya ini kami mengatakan bahwa dengan adanya kurangnya ini berarti dampak negatif yang harus kami ungkapkan, kami selesaikan seperti itu dan memberikan solusi dari dampak kurangnya dari kekurangan tersebut. Saya kembalikan kepada Kita jawaban dari kelompok kami. Kembalikan kepada kelompok 3. Terima kasih. dikuranginya ketika dampak dikesannya ada dampak positifnya dari pemasukan dari siswa. Mungkin ada bisa bebas atau apa karena tenaga dari dia. Dan mungkin ada dampak negatif dan dampak positifnya. Kenapa tidak pikiran ini mengambil dampak positif? Jangan kelompok ini ada dampak positif yang bagaimana mulai membandingkan? Baiklah,
Saya akan kelompok kami akan menjawab setengah dari kelompok 3. Mungkin saya persilahkan. Baik, sekali lagi hanya dampak negatif yang kami paparkan karena dari kata kurangnya sumber pemasukan sekolah hanya berdasarkan pada dan bukankah dari judul tersebut adalah dampak negatif. Dan kalau misalnya dampak positif yang Anda inginkan, mungkin di kelompok Anda memaparkan dampak positif, dan apabila Anda mengetahui silakan untuk memaparkan juga. Jadi kami hanya berpatokan pada judul tersebut karena dari judul ini kami mengatakan bahwa ini adalah salah satu kekurangan yang harus dicari solusinya. Sudah jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada saudara bertanya. Baik, sedikit dari saya. Kalau mau mendengar penjelasan dari dampak positifnya, bertanya nanti di kelompok saya. Terima kasih. Tadi saya beri kesempatan untuk mulai. Apakah ada yang ingin bertanya? Lah, saya persilakan. Saya terima kasih atas terkait salah satu solusi yang dipakai tadi, yaitu mengundang para orang tua orang siswa untuk bersosialisasi. Maaf ya gitulah. Dalam hal ini kenapa orang tua harus terlibat dalam urusan sekolah, dan kenapa juga harus mengundang orang siswa ini dalam membantu sekolah. Dan pada dasarnya di sini sekolah sendiri sudah bergantung pada dana siswa, terus kenapa harus lagi bergantung kepada orang tua untuk membantu sekolah ini? Kan sudah dibantu dari dana siswa, kenapa harus membantu bersosialisasi? Ya, kenapa harus melibatkan lagi orang tua? Kan dari awalnya sudah melibatkan orang tua dari orang siswa. Jangan saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada teman kelompok saya untuk menjawab. Jawab saja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Irmansyah yang menyatakan mengapa orang tua harus terlibat dalam sosialisasi. Dari diskusi kelompok kami, alasan orang tua sekolah mengundang orang tua karena kan siswa bergantung pada orang tua, kan yang membayarkan siswa ini orang tuanya, biayanya. Terus sekolah kan membutuhkan biayanya dari orang siswa. Jadi kalau dilakukan sosialisasi di situ sekolah ini yang di sekolah ini memperlihatkan kayak begini biayanya harus dibayar begini untuk kayak rinci-rincinya biayanya supaya mendapatkannya ini dana dari siswa, supaya ada keberatan orang tua seperti itu, tidak percaya gitu kayak banyak gitu. Mungkin hanya saya sebutkan. Setelah itu jawaban dari kelompok kami, saya kembalikan kepada kelompok penanya. Terima kasih atas penjelasannya. Namun saya kurang setuju dengan pendapat Anda, karena ini terkait masalah instansi sekolah, kenapa tidak dilaporkan pada
lembaga pemerintahan saja, belum tapi kenapa harus melibatkan orang tua dalam masalah ini? Kan ini masalah internal sekolah, terkait juga ini dana. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas segmennya. Langsung saja, untuk saya menjawab. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sebelum sekolah ini, lembaga pendidikan ini kayak lanjutan di pemerintah, pasti kan ada solusi juga tadi kita di sini ada kayak kesepakatannya orang tua kayak supaya ngurus administrasinya kayak gitu udah langsung betul iya gitu aja memang kalau kayak sekolah tuh punya peran untuk kasih itu di pemerintah dan di sini orang tua kayak ngurus dulu administrasi saja kayak kebutuhannya saja gitu untuk kayak supaya Baiklah, saya juga dari kelompok kami, saya memberikan kelompok kami. Begini maksud dari teman kelompok saya, sebenarnya bukan ke orang tua kita bersosialisasi lagi, karena yang dicari solusinya itu tambahan dana, dan siswanya ini sudah termasuk dalam sudah menjadi senatu dalam sekolah, tidak perlu lagi bersosialisasi kepada orang tuanya. Dan harusnya kita bersosialisasi dengan yang mau menjadi donatur seperti perusahaan dan lain-lain. Sedikit tambahan dari saya, kenapa tadi Anda mengatakan orang tua harus ikut serta dalam peran ini, karena terus kenapa tidak langsung saja mengajukan kepada pemerintah terkait hal ini? Kenapa harus ada persetujuan dari orang tua? Kan ini urusan internal dari sekolah. Kenapa tidak langsung saja menindaklanjuti pemerintah terkait masalah ini? Kekurangan dana, kan ada dana bos yang bisa diurus secara administrasi itu. Karena setahu saya kita bisa mengajukan dana bos kepada pemerintah. Jadi saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya lagi. Kenapa orang tua kayak diadakan sosialisasi deh? Itu mungkin kayak solusi ini mau saja kayak dipastikan ini kan hanya bersumber dana itu. Menurut kelompok kami mungkin kayak dipastikan ini dana terpenuhi atau tidak kurang gitu, jadi supaya tidak tambah kurang lagi dananya. Pastikan nih tetapi ini dananya dari orang dari siswa ini sudah ini kan tadi solusinya kita ada cerita dia tuh kayak berapa tadi kan solusi dua yang pertama dari ini dan ada juga selanjutnya yang diajukan ke pemerintah. Nah kayak pastikan dulu pemasukannya dari siswanya supaya kayak pasti nih. Terus udah itu solusi yang selanjutnya admin ke pemerintah nih untuk mengajukan kayak dana seperti yang Anda katakan seperti dana bos begitu untuk memfasilitasi sekolah. Mungkin ada tambahan.
Silakan. Baik, sedikit tambahan. Tadi saudara Hendra mengatakan bahwa mengapa tidak lembaga pendidikan mengapa tidak datang kerjasama dengan industri-industri besar. Mohon maaf sebelumnya, kami telah menjelaskan. Kami tadi telah menyebutkan apa yang Anda sebutkan, bahwa di sini tercantum menjalin kemitraan dengan industri atau perusahaan swasta. Mungkin tadi Anda tidak mendengar atau terlalu cepat. Kemudian tadi yang dikatakan saudara Irman, kan sekolah bisa mengajukan dana BOS kepada pemerintah. Nah, begini salah satu cara untuk melengkapi administrasi agar sekolah ini bisa mengajukan dana BOS ini kepada pemerintah, yaitu tadi dengan melengkapi administrasi dari orang tua, karena kan yang akan mendapatkan dana BOS ini adalah orang tua adalah siswa. Nah, itulah kerjanya siswa atau orang tua untuk itu tadi, untuk sosialisasi, untuk melengkapi administrasi data-data ya, kemudian diserahkan kepada sekolah, kemudian itulah sekolah yang menyerahkan kepada pemerintah sehingga pemerintah mampu mengelola dana BOS untuk ke sekolah ini. Gitu yang saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, cukup kayaknya ini sudah jawaban dari kami. Berhubung waktu sudah habis, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kami cuma manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf kalau mau tidak puas